Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini melalui Sociabas. Semoga Tuhan membalas dengan rezeki yang lebih besar lagi. Sekali lagi, Watashi ucapkan arigato. Kami kembali. Yari-yari. Seruan provokatif dari tengah danau seketika membuat Will dan kawan-kawan bertanya-tanya tentang siapa gerangan dua gadis tersebut. Sion menatap lurus dengan dahi berkerut, mencoba mencerna situasi yang tak terduga ini. Apa yang dia maksud? Ucapnya heran. Di sisi yang lain sembari menurunkan sedikit kacamata hitamnya untuk memastikan penglihatannya tidak salah, Julius melirik ke arah rekan elfnya dengan tatapan menyelidik. Dia juga elf sepertimu, yang mulia? Aku tidak tahu kalau masih ada elf yang hidup di luar Alves Corp dan Rigarden. Sementara itu, mata Wignall membelalak tak percaya. Seluruh prinsip kaku yang dipegangnya seolah runtuh dalam sekejap mata ketika melihat pemandangan di depannya. Tubuhnya menegang dan dengan suara bergetar, ia bilang, Aku belum pernah melihat elf berpakaian seberani itu. Sedangkan Coleto tampak terguncang, matanya bergetar cemas melihat interaksi tersebut. Siapa dia? Apa dia kenal Will dari suatu tempat? Di belakangnya, Rosti berbisik, hati-hati Coleto, gadis ini mencoba menggoda Will. Coleto membalas, sungguh. Kendati demikian, sang elf asing di tengah danau sama sekali tidak peduli dengan riak ketegangan yang ia ciptakan di tepi pantai. Alih-alih merasa bersalah, ia justru tertawa lepas dengan sangat riang. Dia memegangi kedua pipinya yang berwarna merah karena kegembiraan yang meluap-luap. Lihat mereka Hedera, tingkat seksi mereka sungguh luar biasa. Dari 100, kau beri mereka nilai berapa? Ayo katakan, ucap Lala Nana bertanya pada rekannya yang bernama Hedera. Dan keheningan dingin di danau pecah seketika saat Hedera memberikan penilaian yang tak terduga. Alih-alih angka sempurna, sebuah vonis angka dilontarkan satu persatu tanpa belas kasihan. 4 untuk Will, 17 untuk Julius, 11 untuk Wignall, dan 32 untuk Sion. Tentu diberi nilai jelek, Will sangat shock. Cuma segitu, nilai untuk diriku, gumamnya kecewa. Di sampingnya, harga diri Julius sebagai bangsawan langsung terjabik-jabik saat dirinya mendapat nilai 17. Ia menaikkan kacamata hitamnya dengan tatapan tajam yang tersinggung. Apa? Tolong hormati sedikit. Aku ini bangsawan, sialan, ucap Julius menahan geram karena pesonanya dianggap remeh. Sementara itu, Wignall sang elf kaku hanya bisa terdiam membeku saat mendapati dirinya dinilai dengan angka 11. Kemarahan justru meledak dari Sion. Mendengar dirinya hanya mendapatkan nilai 32, urat-urat di lehernya menegang. Sambil mengepalkan tangan dan menahan amarah yang meluap, dia berkata, Ayo tenggelamkan mereka. Sebuah ajakan yang langsung disambut dengan seringai dingin dari Julius. Oke, gas. Namun di tengah riak air, Lala Nana justru melonjak kegirangan di atas pelampungnya. Dia bilang, Wow Hedera, kau belum pernah memberikan nilai di atas 30. Aku tahu, kita dapat jackpot. Baiklah, sekarang giliranku. Sebelum para pemuda itu sempat melangkah maju untuk menenggelamkan kedua gadis tersebut, sebuah pergerakan kilat terjadi di atas permukaan air. Dengan kecepatan yang sangat mengejutkan, sang elf asing telah melompat turun dari pelampungnya, membiarkan Hedera tertinggal di belakang sendirian. Tanpa rasa takut atau ragu, Lala Nana menyusup masuk menembus pertahanan garis danau. Dia berdiri agak sedikit membungkuk, tepat di antara celah tubuh kekar Julius dan Wignall yang masih termangu. Shock tentu saja. Julius dan Wignall tertegun saat menyadari posisi sang penyusup yang terlalu dekat. Sion dan Will juga matanya membelalak terkejut. Pikiran mereka berputar panik dalam hitungan detik. Nani, kapan dia? Sementara itu, dengan gerakan refleks yang cepat dan penuh amarah, Wignall mengibaskan lengannya dengan kuat, menciptakan tebasan angin tipis yang memotong udara, dan menyapu pasir di bawah kakinya demi memaksa sang penyusup mundur. Singkirkan tanganmu dariku, ucap Wignall dengan tatapan mata yang dingin, dan dipenuhi kemurkaan atas kelancangan yang baru saja menimpanya.
Harga diri dan ketatnya prinsip kaku ras elf yang dipegangnya runtuh, digantikan oleh gelombang kemarahan dan rasa terhina karena seragamnya sudah diambil oleh Lala Nana. Namun kibasan amarah Wignall tidak sedikitpun menyurutkan keliaran Lala Nana. Sambil melompat mundur dengan lincah untuk menghindari kibasan tersebut, dia justru mendarat dengan anggun di atas sesuatu yang mengerikan. Dari balik riak air Danau Rudder, tiba-tiba sebuah tanaman monster berukuran raksasa muncul ke permukaan meliuk tinggi membelah ombak. Di atas monster tumbuhan tersebut, sang gadis elf duduk manis tanpa rasa takut, seolah-olah dia ingin memamerkan kendali magisnya yang luar biasa di hadapan semua orang. Sedangkan Hedera tetap mengapung tenang di bawahnya. Sambil menatap Wignall dari ketinggian monster tumbuhan itu, Lala Nana tersenyum puas. Dia sama sekali tidak terganggu oleh penolakan keras yang baru saja diterimanya. Aku memberikanmu 80. Maksudku, aromamu enak banget dan dadamu sangat menggemaskan, ucap Lala Nana. Mencoba menutupi tubuh bagian atasnya, Wignall berlutut di atas pasir dengan tangan menutupi dadanya. Di sisi yang lain, tawa melengking Lala Nana kembali menggema. Dari atas monster tumbuhannya, dia menatap Wignall dengan perasaan nakal. Lihat dia, aku suka wajah merahnya, aku jadi semakin ingin menggodanya. Jubah formal yang sedari tadi dipertahankan oleh Wignall dengan penuh harga diri, kini telah lenyap tanpa jejak akibat sentuhan senyap sang gadis elf dan menyisakan Wignall yang sekarang tak berdaya menghadapi terik matahari secara langsung. Wajahnya memerah, menyembunyikan rasa malu yang luar biasa di balik rambut panjangnya. Wignall berteriak, "Dasar makhluk bodoh!" Melihat situasi yang kian kacau, Julius merasa gusar. Sambil mengacungkan jarinya penuh amarah ke arah monster tumbuhan tersebut, dia berteriak jengkel. Siapa yang mengizinkan elf mesum ini ke sini?" Spontan, Will segera berlari menghampiri Wignall yang masih terduduk syok di atas pasir dan memberikan pakaian gantinya kepada rekannya tersebut. "Siapa kalian ini? Tolong kembalikan pakaian Wignall to!" tuntut Will mengecam tindakan Lala Nana. Menghadapi kepungan amarah para pemuda, gadis elf itu memperkenalkan kalau namanya adalah Lala Nana, sedangkan rekannya bernama Hedera. Namun jika mereka mencintainya, maka gadis elf itu tidak keberatan dipanggil Lala. Di tengah kepanikan yang melanda garis pantai Danau Rudder, Liana buru-buru memeriksa rekannya yang terduduk lemas di atas pasir. "Wignall, apa kau baik-baik saja?" serunya panik. Coleto juga menyahut, "Teman-teman, sepertinya kita berurusan dengan orang aneh." Di saat yang sama terdengar suara langkah kaki mendekati mereka. Sial, kukira tadi ada dua cewek cantik di pantai. Lah, ternyata yang ada kamu toh. Sebuah ucapan sinis meluncur bersamaan kepulan asap rokok yang membumbung tipis ke udara. Dari kejauhan, sesosok pria dengan kemeja kasual dan celana panjang hitam berdiri tegak di atas pasir. Tentu, interupsi yang tiba-tiba itu seketika memicu kebingungan baru. Dengan mata membelalak tak percaya, Liana terkejut melihat sosok tak asing yang mendadak muncul di tengah situasi ini. Dan identitas dari pria sok keren tersebut adalah Noster Owen Joss. Ketika mendengar nama keluarga besarnya disebut, raut wajah Noster seketika makin cemberut. "Siapa yang mengizinkanmu memanggilku dengan nama keluarga sialan itu, bocah? Namaku itu Noster." Hei, tunjukkan sedikit rasa hormat pada orang yang lebih tua. Dengan napas tertahan dan mata membelalak, Liana melayangkan pertanyaan penuh selidik. "Sedang apa kau di sini?" Di sisi yang lain, sembari menghembuskan sisa asapnya dengan gestur malas, Noster bilang, "Sedang apa di sini? Aku itu ditugaskan di Samios. Tentu saja, aku tidak akan ke sini jika seorang ksatria bodoh tidak mensabotase dan menyingkirkan jalan kesuksesan di menara." Setelah mengatakan itu, Noster melemparkan rokok Samsunya ke arah mereka. "Kulitu!" Sebuah teriakan histeris menggema saat rokok Samsu yang dilemparkan Noster menghantam tanah. Dan duar, ledakan dahsyat yang begitu masif itu menciptakan gelombang hantaman magis bertekanan tinggi membumbung ke angkasa. Di tengah pusaran asap yang tebal, sebuah tindakan penyelamatan kilat berhasil dilakukan oleh Rosti kepada Coleto.
Di balik pelindungan dinding es yang berderit tersebut, Coleto terduduk dengan tubuh gemetar karena dia tak menyangka bakal lolos dari maut berkat refleks rekannya. Sedangkan di situ, Rusty terlihat menahan amarah karena tindakan Noster tersebut. Matanya menajam penuh kebencian ke arah Noster yang masih berdiri tenang di hadapan mereka. Dengan napas berat dan aura magis yang meledak-ledak di sekujur tubuhnya, Lihana berteriak lantang menantang sang penyihir seniornya. "Dasar kejam, apa yang sebenarnya kau lakukan?" Menghadapi kemarahan Lihana, Noster sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. "Aku itu ikut memainkan permainan Lala dan melepaskan beberapa potong pakaian yang mengganggu dari temanmu itu," ucapnya dengan nada meremehkan. "Sedudu." Kobaran energi magis yang pekat dan liar mendadak muncul dari tangan kanan Noster. Sambil tertawa lepas penuh kegilaan, Noster memamerkan kekuatan destruktifnya tanpa ragu di hadapan juniornya. "Kau bertingkah seperti bajingan, persis seperti yang akan dilakukan oleh Owen Josh," ucap Noster. Dan dengan begitu, Lihana dan Roster resmi bersiap saling berduel dengan pedang yang ada di tangan mereka. Tepat ketika situasi makin kacau, dengan nada tenang tapi penuh tekanan intimidasi, Sera yang terbang di langit dengan sapu terbangnya bilang, "Itu, permisi, bagaimana kalau kau coba menjaga sikap di depan para murid yang sedang kujaga ini? Awas kau kalau bikin masalah sedikit saja. Asal kau tahu, aku sama sekali tidak selembut Wagner." Mendengar itu, Noster terdiam sejenak, melirik dingin ke arah suara Sadudu tersebut. Alih-alih gentar, Noster justru mengangkat kedua tangannya lebar-lebar sambil sedikit mengejek. "Ih, takutnya. Kurasa para penyihir Garden memang berbahaya dan juga seksi. Lala, Hedera, ayo pergi." Mendengar instruksi Noster tersebut, monster tumbuhan raksasa milik Lalanana perlahan mulai menyusut dan tenggelam kembali ke dalam riak danau Rather. Namun sebelum melangkah pergi menuruti Noster, Lalanana menoleh sedikit ke atas. Tatapan matanya yang tajam dan liar menghujam ke arah Sera. "Jangan bertingkah seolah kau di atasku, binatang." Setelah mengatakan itu, Lalanana melompat ke tepi danau. Dia tak peduli tanggapan Sera atas makiannya tersebut. Ketika melihat ketiga sosok berbahaya itu berbalik dan mulai melangkah pergi, Will tidak bisa tinggal diam begitu saja. Dia berteriak menuntut kejelasan identitas asli mereka yang sesungguhnya. "Loh, begitu saja. Sebaiknya kalian jangan cuma memberikan nama kalian." Mendengar tuntutan berani dari sang MC, Noster menghentikan langkahnya sejenak. Tanpa berbalik penuh, ia hanya menolehkan sedikit kepalanya ke belakang. Sambil menghembuskan sisa kepulan asap rokoknya ke udara, Noster bilang, "Kami ini Magia Blizzard dari Laterus Depal." Mungkin ya guys, kalau di Garden kan namanya Magia Vendor. Kalau di sini sebutan untuk orang-orang kuatnya ya itu Magia Blizzard. Ya gitulah. Tapi bagaimana menurut kalian? Silakan keluarkan unek-uneknya di kolom komentar, karena itulah fungsi kolom komentar. Sambil berjalan beriringan dengan Hedera dan Lalanana, Noster bilang kepada Will, "Seperti kalian yang mewakili Rigarden, kami di sini mewakili Samios. Santai, santai. Ini hanyalah sambutan kecil dari kami untuk kalian." Sambil melangkah menjauh, Lalanana menyambut mereka dengan berkata, "Selamat datang ya di Samios." Dengan kepergian tiga perwakilan Magia Blizzard tersebut, keheningan pantai Danau Rather kembali pulih. Namun bagi Will dan rekan-rekannya, atmosfer liburan Samios kini telah sepenuhnya lenyap. Will masih berdiri mematung. Gema kata-kata Noster masih berputar di kepalanya, menyisakan riak kecemasan yang mendalam. Di situ, Lihana menjelaskan bahwa Noster Owen Josh adalah murid top Markotop di Akademi. Beliau adalah keturunan dari keluarga kesatria Owen yang sama sepertinya. Akan tetapi, keluarga besar Owen Josh sama sekali tak menyukai perilaku Noster. Sementara itu, tanpa diketahui Will dan kawan-kawan, tepatnya di sebuah bangunan di dekat pantai, ada sosok anomali lagi. Dan tentu dia adalah antek-antek asing. Dengan menggunakan HP Asia Hidayah, dia memfoto Will dan rekan-rekannya.
Gila, orang-orang Rigarden baru saja datang dan Noster sudah cari gara-gara dengan mereka. Sudah kuduga, gerombolannya tidak bakal menganggap serius perintah untuk tetap menunduk. Kurasa lebih baik untuk sekarang aku memberitahu mereka kalau tikus percobaan kita dari Rigarden sudah tiba. Di sisi yang lain di sebuah tempat yakni di Menara Samios, seorang pelayan berlutut dengan satu kaki memberikan laporannya kepada atasannya yakni Hekmage Garzela. Seperti yang dilaporkan oleh Hitless Unit, orang-orang Rigarden sudah tiba di Samios. Tanpa membalikkan badannya, Garzela membalas, "Apa kita sudah menerima instruksi lanjutan dari Hitless?" Sang pelayan menjawab, "Belum. Perintah untuk mengundang mereka ke Tepal dan mengadakan perjamuan masih berlaku." Mendengar itu, Garzela sedikit menghela nafas kesal. "Orang-orang bodoh, beritahu dia untuk mempercepat prosesnya." Kata-kata itu diucapkan tanpa keraguan, dan dengan begitu sebuah roda takdir tersembunyi yang kini mulai berputar lebih cepat siap menggilas siapapun yang berani mengusik ketenangan mereka. Sementara itu di tepi Danau Radar, suara deburan ombak malam itu terasa damai. Di sekitarnya banyak lampu kota yang membuat suasananya makin sadudu. Di situ dua pemuda berjalan beriringan di sepanjang garis pantai. Rosti bilang, "Hari ini benar-benar mengejutkan, padahal kita baru saja tiba di sini." Will pun mengangguk pelan. "Aku tahu ada Hekmage di Samios, tapi aku sama sekali enggak menyangka kalau kita bakal langsung berpapasan dengan mereka di hari pertama." "Jadi Rosti, menurutmu apa orang-orang yang tadi kita temui itu benar-benar pengikut Gotia yang selama ini kita cari?" Tanya Will penasaran dan Rosti menjawab, "Belum bisa dipastikan deh, Samios itu tempat bernaung bagi banyak penyihir yang awalnya dikirim dari Rigarden. Seperti yang sudah kamu lihat sendiri tadi, ada beberapa dari mereka yang menganggap penugasan ke negara ini tak lebih dari sekedar penurunan jabatan. Tapi bisa saja mereka adalah bagian dari kelompok yang merasa kesal karena tersingkirkan dari jalan menuju kesuksesan di Rigarden. Noster sendiri sempat menyinggung soal itu kan? Bagaimanapun juga, sebaiknya kita menahan penilaian sampai Wagnerson kembali membawa informasi. Tapi untuk saat ini, lupakan dulu urusan pekerjaan. Bukankah ada sesuatu yang ingin kau katakan padaku? Kurasa itu alasanmu kan mengajakku jalan-jalan hanya berdua saja," ucap Rosti dan Will membalas, "Benar. Sebenarnya ada banyak hal yang ingin kubicarakan denganmu. Salah satunya adalah betapa bersyukurnya aku kepadamu. Tapi sejujurnya, aku benar-benar lupa dari mana ingin memulainya." Mendengar pengakuan jujur itu, Rosti sedikit memiringkan kepalanya dan berkata, "Kalau begitu, mulai dengan perlahan, satu persatu saja deh. Tidak perlu membahas semuanya sekaligus kan? Kita bisa pelan-pelan, satu hari, satu cerita." Mendengar solusi sederhana namun menenangkan itu, tawarannya langsung pecah dari bibir Will. "Oke dah, kedengarannya bagus. Kalau begitu yang pertama dulu." "Rosti, terima kasih sudah kembali," ucap Will dengan wajah berbinar. Di sisi yang lain tatapan Rosti terasa tampak sayu. Dengan nada pelan dia bilang, "Kurasa aku juga punya sesuatu yang ingin kukatakan padamu setelah semua ini berakhir." "Oi, Will, apa kau mendengarkanku?" Ucapan Rosti itu tak ditanggapi Abang Will karena MC kita merasakan ada seseorang di dekat mereka. "Siapa itu?" tanya Will kepada entitas asing macam ninja. Sosok misterius itu berdiri tak bergeming, bagai hantu di tengah kegelapan malam. Dan bisa kalian tebak sendiri, di ujung chapter selalu memunculkan pertanyaan menggantung di benak kita semua. Ya, inilah kutukan Wistoria. Lanjutannya nunggu 1 bulan lagi. Aduh, sadudu.